kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat ingin berjalan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar gak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang kepada para peserta Kaizen Talk dimanapun teman-teman berada. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga walaupun dalam keadaan yang tengah menjalankan ibadah puasa di hari kedua, tapi teman-teman bisa tetap semangat ya untuk mendengarkan dan juga nantinya tetap standby nih, mengikuti acara Kaizen Talk dari awal hingga selesai nanti. Nah, sebelum kita memulai acara ini, boleh kali ya kita kenalan dulu nih teman-teman. Kalau boleh tahu teman-teman dari mana aja sih asalnya? Boleh kali ya teman-teman untuk menuliskan nama beserta asal daerahnya menggunakan kolom chat yang ada di Zoom ini, supaya nantinya kita bisa berkenalan, berkolaborasi, dan bisa membangun networking tentunya. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk menuliskan nama beserta asal daerahnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Aprili, dan senang sekali pada kesempatan di sore hari ini saya dipercaya dan diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam Kaizen Talk dalam tema The Power of Sociopreneurship, Business with a Positive Impact. Oke, karena saya sudah berkenalan, saya pengen cek dulu nih di kolom chat, udah ada siapa aja yang kenalan ya. Wah, ternyata belum ada yang menuliskan nama beserta asal daerahnya. Boleh dong teman-teman dibantu untuk kita saling berkenalan nih di kolom chat dengan menuliskan nama beserta asal daerahnya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ayo kita saling berkenalan dan harapannya nanti bisa berkolaborasi nih. Oke, mungkin teman-teman juga masih ada yang baru join. Buat teman-teman yang baru join, halo, selamat sore teman-teman. Boleh kali ya teman-teman untuk memperkenalkan dirinya menggunakan kolom chat dengan menuliskan nama beserta asal daerahnya.
Oke, di sini udah ada Kak Alia dari Bogor nih. Halo Kak Alia. Oke, karena baru Kak Alia, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang nantinya ingin untuk memperkenalkan diri juga, boleh banget untuk dilanjutkan ya teman-teman, supaya kita bisa menjalin relasi. Oh, ada juga Kak Zul dari Kuningan. Halo Kak Zul. Ada juga Kak Erwin dari Makassar. Waduh, dari Makassar nih Kak Erwin, jauh banget. Kebetulan saya soalnya dari Bekasi nih. Ada juga Kak Prima dari Cilacap. Halo Kak Prima. Oke, karena udah ada beberapa juga yang berkenalan. Oh, ada juga nih yang terbaru, ada Kak Feni dari Indramayu. Oke, buat teman-teman yang masih ingin berkenalan, boleh banget ya untuk dilanjutkan lagi mengetik nama beserta asal daerahnya. Namun sayang banget, saya nggak bisa bacain satu persatu, karena mengingat kita memiliki keterbatasan waktu di Kaizen Talk ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya juga ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman. Ada gak sih dari teman-teman yang udah tahu ada berapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen? Boleh kali ya menggunakan kolom chat juga dijawab, atau kalau teman-teman ingin untuk raise hand dan menjawab secara langsung juga boleh banget nih untuk open mic. Oke, kita tunggu ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sayang banget teman-teman ternyata belum ada yang tahu, tapi nggak apa-apa, karena biar saya kasih tahu nih, ada 4 ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Yang pertama ada ruang usaha, di mana ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM dari level pemula hingga menengah untuk menyusun rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat untuk pengembangan bisnisnya. Ada juga ruang kreasi yang hadir untuk membantu Anda membangun karir sesuai situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Lalu yang ketiga ada ruang interaksi, di mana ruang ini hadir sebagai solusi bagi Anda yang ingin memperdalam kemampuan komunikasi dan meningkatkan karir Anda. Dan yang terbaru dan yang terakhir nih ada ruang apresiasi, di mana ruang apresiasi hadir sebagai upaya untuk menciptakan inklusivitas karena kita menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, itu tadi beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Nah, buat teman-teman yang sekiranya penasaran dan kepo ada program apa aja ya di setiap ruangnya, boleh banget untuk ngepoin link yang ada di bio Instagram kita di @kaizenroom. Oke, selanjutnya untuk menjaga jalannya acara supaya tetap kondusif, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa tata tertib yang dapat teman-teman perhatikan. Oke, yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mic selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin menyalakan kamera, kita memperbolehkan dan malah disarankan untuk menyalakan kamera agar kita bisa saling kenal nih, muka satu sama lain, teman-teman. Dan yang terakhir, selama sesi berlangsung, teman-teman juga boleh untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, atau kalau teman-teman juga ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita pada sore hari ini, boleh banget dengan menggunakan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab berlangsung, dan nantinya ketika sudah dipersilakan untuk open mic teman-teman bisa untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, itu tadi beberapa tata tertib yang sekiranya dapat teman-teman patuhi supaya menjaga jalannya acara ini tetap kondusif dan juga lancar. Oke, sebelum kita memperkenalkan pemateri pada sore hari ini, ada yang mau lewat dulu nih dari kakak operator. Untuk kakak operator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kakak operator. Oke, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi nih, dan saya rasa teman-teman juga udah pada penasaran sama materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita panggilkan Kak Yeti Yuli selaku Chief Executive Officer di Pleb by the Local Enabler. Halo, selamat sore Kak Yeti. Halo, selamat sore. Suaranya jelas ya? Jelas Kak, jelas banget nih di aku. Oke. Oke Kak, sebelum kita chit-chat lebih jauh nih Kak, Kak Yeti ini biasa dipanggil apa Kak? Kak Yeti kah atau Kak Yuli? Biasanya Yeti, panggil Yeti aja. Oke, baik Kak Yeti.
Kak Yeti gimana nih Kak kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sudah mulai lapar. Ya Alhamdulillah sambil, sehat-sehat. oke Kak, sambil ngabuburit ini ya Kak kita Iya, bener. melaksanakan ini. Oke Kak, ngomongin soal sociopreneurship. Kalau boleh tahu Kak Yeti sendiri udah berkecimpung di profesi ini berapa lama sih Kak? Berapa lama ya? Mungkin sekitar dari 2016 itu berapa tahun? 7 tahun ya? Iya, 7 tahun Kak. Iya. Wah berarti emang udah lama banget juga ya Kak? Ya, karena memang dari awal The Local Enablers ini dibangun untuk visinya ke sana, ke arah sana, social enterprise. Oke Kak. Gitu. Aku yakin nih Kak, teman-teman juga udah pada nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Yeti. Untuk itu, kepada Kak Yeti, aku persilakan. Tapi sebelum itu, aku juga izin ya Kak untuk mengingatkan bahwa waktu pemaparan materi akan berlangsung selama 40 menit dan nantinya ketika menjelang waktunya habis, aku izin untuk mengingatkan ya Kak. Oke, siap. Oke deh, kepada Kak Yeti, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore ini teman-teman. Saya juga mau lihat nih tadi dari mana aja nih? Wah, dari Cilacap, dari Indramayu, ada dari Makassar, dari Kuningan, jauh-jauh ya, teman-teman ya. Dari Kuningan, Bogor. Oke. Nah, kebetulan kalau saya dari Bandung nih, Local Enablers ini dari Bandung. Oke, saya izin share screen ya. Yang pertama, ini akan ada 2 share screen yang saya tampilkan. Yang pertama, saya mau ngenalin dulu apa nih The Local Enablers. Yang udah tahu The Local Enablers boleh dong komen di kolom chat. Saya udah tahu Kak gitu. Kalau belum tahu juga boleh deh di chat juga. Saya belum tahu. Nah, ini baik yang udah tahu atau belum tahu, saya perkenalkan lagi di Local Enablers. Jadi di Local Enablers ini kita ada di Bandung dan kalau dulu mungkin kita lebih dikenal dengan komunitas, tapi kalau sekarang kita menamai apa ya, menamai diri kita adalah ekosistem gitu. Kita sudah bertransformasi yang tadinya komunitas sekarang berubah menjadi ekosistem. Ini ada yang chat nih, aku tahu. Saya sudah tahu Kak. Oke, makasih yang udah tahu. Udah follow belum Instagramnya? Oke, udah tahu ya. Nah, lanjut. Local Enablers, ini adalah founder kita, Bapak Dwi Indra Purnomo, sekilas saja. Kemudian, nah ini sedikit cerita tentang perjalanan TLE. Sebenarnya kalau TLE ini kita sudah, pergerakannya sudah ada sejak tahun 2009. Tapi memang dari 2009 waktu itu kita belum apa namanya ya, belum bernama Local Enablers gitu. Kita masih gerakan-gerakan sosial pada saat itu. Kita punya gerakan sosial namanya 1.000 sepatu. Waktu itu kita bikin apa namanya gerakan sosial, kita bagi-bagi sepatu sekolah untuk teman-teman siswa yang kurang mampu yang ada di daerah. Kemudian itu gerakan itu berjalan sampai saat ini masih berjalan hingga saat ini. Kemudian tahun 2014 kita punya forum. Waktu itu karena memang di Jatinangor dan kebetulan diinisiasi oleh teman-teman dari Unpad dan Unpad ada di Jatinangor gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum tahu, waktu itu kita bikin forum namanya Forum Kreatif Jatinangor. Nah, kita bikin bikin forum itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan teman-teman yang memang mereka punya minat belajar yang cukup tinggi gitu. Apapun bahasanya di sana kita diskusi di sana. Nah, 2014 kemudian dari 2010 sampai 2014 itu masih forum, kemudian di akhir 2000 sekitar 2014-an itu kita mulai membentuk komunitas bisnis pada saat itu karena ternyata dari forum-forum ini lahirlah anak-anak atau teman-teman yang mereka punya minat ke arah bisnis nih gitu. Tapi pada saat itu kita belum punya wadah kalau misalkan kita mau ngomongin bisnis, kita mau belajar bisnis, kemana ya gitu larinya ya gitu. Kita belum ada tempat sehingga waktu itu akhirnya kita secara apa ya secara natural secara alamiah kita membentuk komunitas sendiri untuk bisnis. Jadi kalau misalkan pengen belajar secara general yang luas itu ada di forum, tapi kalau misalkan sudah masuk ke bisnis itu kita ada di komunitas The Local Enablers. Itu kemudian di 2016 kita mendirikan sebuah PT karena kita merasa bahwa pergerakan ini harus terstruktur nih gitu. Kita pengen punya gerakan yang lebih
yang lebih besar, kita pengen punya dampak yang lebih luas lagi gitu. Sehingga pada saat itu kita bikin PT Sarjita Muda, kemudian jalan-jalan gitu ya dari 2016. Waktu itu kita nyewa satu apa ya namanya di perumahan itu ada 3 gedung yang rumah, 3 rumah dempetan gitu yang dia sebelumnya itu nggak pernah laku, tapi pada saat itu kita sewa itu gitu. Waktu itu nggak laku tuh karena katanya itu apa namanya banjir segala macam berhantu gitu kan. Nah, karena dia nggak laku-laku, akhirnya kita yang sewa tuh, kita ambil 3 rumah sekaligus untuk jadi base camp-nya TLE. Nah, base camp-nya TLE itu kita sebutnya rumah kolaborasi atau disingkat Ruko gitu ya. Kalau misalkan ada yang sudah pernah dengar, suka ada hashtag tuh main ke Ruko gitu, main ke rumah The Local Enablers, rumah kolaborasi gitu. Nah, kemudian berjalan hingga awalnya kita komunitas ya tadi ya, kemudian pada tahun 2018 kita mengukuhkan diri bahwa kita adalah social enterprise gitu, di Local Enabler sebagai social enterprise. Waktu itu sih pada saat itu kita kayaknya kita bisa kali ya gitu jadi inkubator untuk social enterprise gitu di Indonesia gitu, karena kayaknya agak jarang nih gitu. Pada saat itu masih jarang sih. Pada saat itu masih jarang orang ngomongin atau punya minat ke social enterprise karena memang perjalanannya akan lebih lebih terjal dibandingkan dengan entrepreneur biasa gitu. Ini 2018, kemudian 2020 sampai dengan 2021 itu kita sebagai social enterprise dan juga sebagai inkubator pada saat itu. Karena ternyata dalam perjalanan kita melahirkan banyak anak muda yang mereka memang punya minat ke sana gitu. Karena bergaul dengan teman-teman TLE gitu ya, mereka ke brainwash gitu dan mulai kayaknya menarik ya social enterprise ya gitu, dan akhirnya kita bikin nih waktu itu inkubatornya yang bisa memfasilitasi teman-teman yang mereka mulai masuk atau belajar social enterprise. Kemudian pada 2022 kemarin TLE sebagai apa ya, koperasi kemarin sih kita bentuk sebagai koperasi karena kita lihat dari ekosistem ini dan banyaknya unit-unit bisnis yang dilahirkan sama TLE gitu, kita bisa membentuk ekosistem yang diwadahi dengan kooperasi. Tapi di tengah perjalanan ternyata bentuk kooperasi ini tidak sesuai nih dengan gerakan, dengan apa ya, dengan DNA masing-masing unit gitu, dan akhirnya ternyata bentuk kooperasi itu tidak berhasil, dan sekarang dari 2022 itu sampai dengan saat ini kita pure bahwa kita sebutnya kita adalah ekosistem gitu, ekosistem the local enablers. Ini adalah sedikit perjalanan TLE. Kemudian ini sosial medianya ya, kalau teman-teman ada yang belum follow silahkan di follow, dicari di local enablers. Ini beberapa media sosial kita juga. Nah, ini ada beberapa unit yang memang ada di bawah local enablers langsung. Ada Sekolah Pemberdaya, ada TLE Komprov, ada TLE Research, ada Agility Transformation, Direct, Deep, kemudian ada Deep Lab, dan juga TLE Digital. Nah, ini masing-masing unit ini dengan fokus bisnis dan model bisnisnya masing-masing berbeda-beda, sehingga dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 unit bisnis ini kita bisa membentuk ekosistem the local enablers begitu. Nah, ini sedikit perkenalan tentang TLE. Selanjutnya saya mau izin share screen yang kedua. Ini adalah materi kita pada sore hari ini untuk kita diskusi bareng-bareng ya di sini. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang social enterprise, social bisnis atau bisnis sosial gitu ya. Untuk kalau sekarang kayaknya sih sudah mulai banyak nih orang-orang yang mulai aware ke arah sini gitu. Nah, oke. Nah, kita akan mulai dari sini. Ada yang kenal ini nggak? Ini apa? Ada tulisannya ya. Ada yang pernah pakai ini nggak, teman-teman? Coba kita lihat ada yang pernah pakai nggak? Pernah. Satu orang? Yang lainnya? Ada yang pernah pakai?
Ada yang belum pernah pakai? Belum pernah tahu? Mungkin? Nah, jadi ini adalah kanvas model bisnis kita sebutnya. Pernah ya? Atau familiarnya mungkin teman-teman dengan BMC, bisnis model kanvas gitu. Nah, ini terdiri dari 9 blok. Jadi sebelum kita masuk ke sosial bisnis atau social enterprise, kita perlu tahu dulu nih gitu. Basicnya itu kita berangkat dari sini dulu. Kita tahu dulu model bisnis itu apa. Apa aja sih yang ada di dalam model bisnis. Kemudian kenapa sih kita perlu tahu model bisnis gitu? Karena social enterprise itu ada sosial, ada juga enterprise-nya. Jadi kaki kita nih jalan dua-duanya dan kita nggak bisa milih, oh saya mau sosial aja atau saya mau enterprise aja. Kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang social enterprise, maka kedua-duanya harus kita jalanin. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu tahu dulu proses bisnis itu kayak gimana sih gitu. Dan ini kita bisa pelajari dari satu lembar kanvas ini. Kita tahu dari segmen pasar kita mau siapa sih yang jadi segmentasi customer kita gitu, karakteristiknya seperti apa gitu, kemudian personanya bagaimana. Dari customer segmen ini kita mulai masuk ke produk nih, ke produk kita ini punya nilai tambahnya apa sih gitu. Kalau misalnya kita menentukan salah satu segmen pasar, mereka punya ini ya, punya permasalahan sendiri. Nah, apakah produk kita ini bisa menjawab permasalahan mereka atau enggak nih gitu. Nah, itu adalah value proposition atau nilai tambah dari produk kita. Kemudian setelah tahu nilai tambahnya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer kita. Selanjutnya nomor 4 adalah saluran distribusinya. Bagaimana kita menyampaikan produk kita atau mengirimkan produk kita kepada konsumen kita atau customer kita. Apakah melalui online, ataukah melalui misalkan reseller, atau kita buka toko, misalkan seperti itu ya. Kemudian, nah selanjutnya ini poin kelimanya adalah aktivitas kunci. Aktivitas kunci ini adalah aktivitas utama yang perlu kita lakukan untuk bisa menghasilkan nilai tambah bagi produk kita. Itu. Sedangkan kalau key resource itu sumber daya apa sih yang paling utama yang bisa mendukung kita untuk bisa menciptakan produk dengan nilai tambah tertentu. Kemudian juga nanti kita petakan nih key partner kita siapa gitu, mitra-mitra kunci kita siapa. Mitra kunci itu adalah mitra-mitra yang bisa membantu kita untuk menurunkan cost dalam produksi begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belanja produk ke pasar, kemudian ketemu sembarang penjual dan beli produk, nah itu kita belum bisa itu sebagai key partner gitu karena apa ya sumber daya kita tuh bisa digantikan dengan partner yang lain gitu. Jadi si partner itu tidak ada spesialnya, itu bukan key partner. Jadi key partner itu kalau misalkan dia digantikan gitu, maka dia akan berpengaruh kepada proses bisnis kita. Kemudian yang ketiga, yang kedelapan adalah struktur biayanya seperti apa gitu. Apa saja yang menjadi cost di dalam bisnis kita. Kemudian yang terakhir adalah sumber pendapatan. Ini sangat penting nih kalau dalam bisnis nih. Kalau misalkan nggak ada pendapatannya berarti bukan bisnis gitu ya. Nah, sumber pendapatan ini ada apa aja? Mungkin bisa jadi dari penjualan produk misalkan gitu, jadi penjualan pelatihan misalkan gitu ya, atau dari workshop-workshop begitu. Resep, misalkan jualan resep, nah itu bisa jadi nanti kita petakan apa aja yang menjadi sumber pendapatan bagi usaha kita. Nah, ini adalah BMC atau Business Model Canvas yang perlu teman-teman pahami dulu sebelum masuk ke social enterprise. Nah, selanjutnya, jadi dalam sebuah bisnis ini, tiga komponen ini yang menjadi apa ya, istilahnya adalah tolak ukur dari keberhasilan atau kesuksesan dari bisnis kita. Nah, ini ada tiga nih. Tadi ini masih dari BMC tadi. Dari BMC tadi kita bagi menjadi tiga. Ada visibility atau kelayakan dari produk atau bisnisnya. Kemudian desirability, ini adalah produk yang diinginkan konsumen. Itu apa? Kemudian sama viability. Sisi keuangannya gimana? Sehat enggak? Gitu. Nah, ini ketiga hal ini harus seimbang sehingga nanti akan menghasilkan bisnis yang sehat juga. Nah, ini, nah sekarang kita mulai masuk ke saya script aja ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi kan ada di BMC itu ada 1 dan 2 ya. Ini saling terhubung nih. Segmentasi pasar dengan keunggulan produk. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, dia bilang gini,
orang itu tidak membeli produk, mereka membeli versi yang lebih baik daripada dirinya. Bener nggak? Ada yang setuju nggak dengan ini, teman-teman? Coba, ada yang setuju nggak? Jadi ketika kita membeli produk, terkadang kita tuh bukan karena beli produknya sih gitu, tapi karena kita butuh produk itu gitu. Karena kita butuh improve dengan menggunakan produk itu, sehingga produk itu bisa menyelesaikan atau menjawab kebutuhan kita atau permasalahan yang kita punya. Coba kita next, kita lihat ada contoh lainnya nggak? Nah, ini. Oke, dari sini. Ini ada namanya the job to be done. The job to be done itu adalah apa sih yang perlu kita selesaikan atau kita tuntaskan dari kebutuhan customer kita. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, di sini sisi kiri ini ada konteks, kemudian di sisi kanan ini ada outcomes-nya. Konteks ini adalah permasalahan apa sih yang dimiliki oleh customer kita. Mereka punya masalah apa nih di dalam hidupnya mereka gitu. Kemudian dari permasalahan itu apa yang mereka harapkan, outcomes-nya itu apa gitu, apa yang mereka hasilkan. Nah, kita nih ada di tengah-tengahnya nih, produk kita. Produk kita ada di tengah-tengahnya, kita memberikan solusi. Kita memberikan solusi kepada mereka. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar yang lebih ininya, mana ya, sebentar. Nah, ini jadi ketika orang menjual skateboard gitu, kemudian ada customer yang membeli skateboard, di situ ada experience dan juga ada bentuk diri dia yang baru. Jadi kalau orang beli skateboard itu bukan cuma karena mau mau beli skateboard doang loh gitu, terus apa dipakai misalkan di lapangan gitu, tapi ketika dia beli skateboard dia akan jadi jelas. Penjelasannya boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah jobs to be done. Kemudian kalau di sini contoh lainnya adalah kita punya potensial customer, kemudian kita punya produk kita, dan setelah customer itu menggunakan produk kita, dia jadi apa nih gitu? Dia jadi sesuatu yang baru gitu kan? Jadi apa gitu? Personanya yang ingin kita bentuk tuh persona lebih baik yang seperti apa setelah si customer kita tuh menggunakan produk kita. Kemudian ini tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang pernah main nggak dulu? Jadi ibaratnya itu si Mario ini ya, dia adalah potensial customer. Kemudian dia ketemu, kalau di Mario itu kan ada apa sih, kalau misalkan kita lagi jalan-jalan gitu terus ketemu si bunga ini. Nah, bunga ini ibaratnya adalah produk kita. Biasanya kan ditabrak gitu ya, ditabrak sama si Mario, dan setelah ditabrak, oh ternyata si Mario-nya ini dia jadi lebih besar gitu, atau jadi lebih punya kekuatan yang lebih gitu. Nah, itu adalah um, job to be done yang diberikan oleh produk kita kepada customer gitu. Oke, kita next. Nah, ini adalah prosesnya gitu. Jadi prosesnya yang pertama kita identifikasi dulu customer-nya itu seperti apa, kemudian customer insight-nya, fungsinya apa yang diharapkan oleh mereka, emosional yang mereka miliki itu seperti apa. Biasanya itu di awal kita akan, kalau pernah tahu ya teman-teman, ada canvas itu namanya persona canvas. Nah, di persona canvas itu kita akan memetakan persona dari customer kita, mulai dari kondisi lingkungannya seperti apa saja yang bikin mereka emosi, apa saja yang menjadi harapan mereka, itu ada dipetakan di sana. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan nih gitu, mendefinisikan dan juga melakukan positioning terhadap produk kita, bagaimana gitu, apa yang bisa kita selesaikan atau apa yang bisa kita tawarkan kepada si customer kita tadi. Nah, baru nanti setelah kita identifikasi, kita definisikan, kita lakukan pengembangan. Nah, biasanya di sini konsepnya nih seperti apa gitu, produknya, mungkin fitur-fiturnya apa yang mau kita kasih, bentuknya seperti apa, desainnya bagaimana gitu, fungsinya segala macam itu kita ada di develop atau pengembangan. Dan tahap terakhirnya adalah
mencipta atau create. Nah, di sini mulai dari mulai dari prototypingnya sampai nanti ke proses bagaimana mengirimkan atau mendeliver si produk kita kepada konsumen ini seperti apa, itu akan kita masuk ke dalam proses ini, mencipta ini. Nah, kalau tadi ngomong job 9 ya, kalau dari McDonald's itu experience yang mau dia kasih, atau ternyata orang itu sekarang itu eranya atau zamannya itu lebih senang mereka ada sesuatu yang bisa mereka bawa, kemudian mereka bisa sarapan di dalam perjalanan gitu. Karena sekarang terutama untuk orang yang tinggal di Jakarta mungkin ya, yang mereka sangat dikejar dengan waktu gitu. Kalau misalkan kesiangan dikit, udah deh gitu, kejebak macet gitu. Nah, McDonald's ini dia memberikan produk yang bisa memberikan experience lain ketika produknya ditambah dengan kendaraan itu adalah jadi convenience breakfast gitu. Jadi menawarkan sebuah experience yang lain kalau misalkan orang di perjalanan itu bosan gitu atau repot untuk sarapan, nggak bisa sarapan karena harus di perjalanan, maka dia menawarkan experience yang lain gitu, tetap dengan memperhatikan kebutuhan dari konsumennya itu seperti apa, permasalahan mereka itu apa. Nah, itu mereka melakukan proses yang cukup panjang juga untuk bisa menghadirkan produk yang sekarang bisa kita nikmati ya gitu kan, ada mulai ada drive thru segala macamnya itu. Ini tadi masih sama dengan jobs to be done-nya dari produk kita ini. Kita lakukan persona terhadap konsumen kita seperti apa mereka, kemudian fungsi dari produk kita juga bagaimana bentuknya gitu kan. Kalau misalkan dia memang baju, fungsi yang ingin kita tawarkan itu apa, kemudian dengan desain dan bentuknya seperti apa sesuai dengan persona dari customer kita. Kemudian yang selanjutnya adalah main job to be done-nya adalah um, kita mau membangun relationship yang seperti apa sih dengan customer gitu. Kemudian dampak apa yang ingin kita hadirkan ke customer kita ketika mereka menggunakan produk kita. Kemudian yang selanjutnya adalah social dimension-nya nih gitu. Image apa atau kebanggaan apa juga nanti yang ingin kita ciptakan ketika si customer ini menggunakan produk kita gitu. Oke, selanjutnya ini kita skip aja. Ini masih di modul bisnis tadi ya, di awal ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, selanjutnya di sini kita ngomongin ini. Ini kita mulai masuk ke SBMC. Nah, tadi kita ngomongin soal jobs to be done, kemudian juga kita ngomongin juga soal value proposition atau nilai tambah dari produk kita. Nah, untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang punya nilai tambah yang berbeda atau membuat produk yang beda dari yang sudah ada di pasaran gitu, kita ada proses atau kita ada punya tools, namanya itu adalah value proposition canvas. Ada yang pernah pakai ini nggak, teman-teman? Sebelumnya, ada yang pernah ketemu dengan canvas ini nggak? Coba, boleh dijawab mungkin? Belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah pernah kenal, sudah pernah ketemu? Belum juga, sudah pernah lihat tapi belum coba. Oke. Oke, belum ya, rata-rata belum ya teman-teman yang menjawab. Nah, ini adalah tools yang bisa teman-teman pakai. Jadi kalau misalkan ditanya nih teman-teman, keunggulan produk kamu apa gitu. Sekarang nggak bisa lagi kita menjawab keunggulan produk saya itu produk saya murah, produk saya kualitasnya baik, misalkan itu. Produk saya terbuat dari bahan-bahan yang premium gitu. Kita rasa semua bisnis pun akan melakukan hal yang terbaik untuk produknya gitu kan. Jadi kalau misalkan produk kita dibilang produk kita murah, harganya bersaing, atau produk kita terbuat dari bahan-bahan premium, mungkin semua bisnis akan melakukan hal yang sama juga. Sehingga ketika semua bisnis melakukan hal yang sama, maka tidak ada bedanya dong bisnis kita atau produk kita dengan produk orang lain gitu, karena kita sama-sama melakukan gitu kan. Nah,
itu udah nggak zaman lagi. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman ditanya gitu, keunggulan produknya apa? Keunggulan produk itu adalah solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan atau menjawab permasalahan dari customer kita. Itu adalah keunggulan produk kita. Nah, untuk bisa masuk ke sana, prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kita bisa pakai si tools ini. Canvas, value proposition canvas gitu. Jadi di sini kita akan petakan ada dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri, sisi yang bulat dan juga yang kotak. Kalau di bulat ini kita akan petakan keuntungan atau kemudahan yang sudah diterima atau di apa ya, dirasakan oleh customer kita apa, kita petakan nih gitu. Misalkan mereka pakai produk kita, kemudahan atau keuntungan apa saja sih yang sudah mereka dapatkan gitu. Kemudian kendalanya apa selama mereka menggunakan produk kita, kendalanya seperti apa, kesulitannya apa gitu, pain-nya itu apa gitu, apa sih yang bikin mereka tuh sebel atau nggak suka dengan produk ini ketika mereka menggunakan produk gitu. Nah, kemudian dari keuntungan atau kemudahan dan juga kendala ini, maka di sini akan ada satu pekerjaan yang harus kita penuhi nih, pekerjaan harus kita selesaikan. Jobs to be done-nya tuh apa gitu, customer kita tuh menginginkan apa, mereka itu menginginkan dampak apa dari penggunaan produk kita. Nah, ini kita petakan. Kemudian setelah ini kita petakan yang bagian yang bulat ini, kita masuk ke bagian yang kotak. Bagian kotak ini untuk menjawab bagian yang bulat. Jadi kalau misalkan sebelumnya mereka ketika menggunakan produk kita, mereka sudah menemukan keuntungan dan juga kemudahannya gitu. Nah, next-nya untuk lebih lebih apa ya? Next step-nya atau yang lebih beyond-nya itu apa sih gitu? Dari kemudahan, misalkan kemudahannya adalah produknya murni, misalkan natural gitu. Nah, di atas natural tuh apa lagi yang bisa kita tingkatkan? Nah, ini adalah cara meningkatkan dari kemudahan yang sudah ada. Jadi semakin mudah. Jadi apa nih gitu? Gen creator namanya ya. Nah, kemudian dari kendala atau kesulitannya yang sudah mereka hadapi, sekarang kita obati dengan apa? Bagaimana cara kita mengurangi kendala yang customer kita hadapi kemarin? Kemudian dari kedua hal ini, dari gen creator dan pain reliever, maka dia akan mengeluarkan atau menghasilkan produk dan layanan yang baru yang bisa menjawab jobs to be done yang diharapkan atau dampak yang diharapkan oleh si konsumen kita atau customer kita begitu. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk bisa menciptakan value proposition atau nilai tambah bagi produk ataupun bisnis teman-teman gitu supaya nggak lagi tuh keunggulan produknya tuh enak gitu ya, murah gitu, kemudian bahan alami atau bahan premium gitu tuh nggak ada lagi tuh value proposition seperti itu. Jadi value proposition adalah solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan atau menjawab kebutuhan dari konsumen kita. Selanjutnya, ini masih berkaitan dengan tadi, jadi konsumen kita punya problem apa, maka value proposition-nya adalah produk kita. Gitu. Jadi ini value proposition yang tadi kita buat dari sebelumnya ini ya. Di sini kita buat dulu, kemudian kita bisa masukkan ke BMC kita. Nah, ngomongin soal social enterprise, apa sih bedanya? Kalau ini adalah bentuk grafis dari bisnis konvensional, social enterprise-nya mana ya? Social enterprise-nya masih di belakang. Oke, kita sini dulu aja. Jadi ini adalah grafis dari bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu dia punya problem konsumen, kemudian kita perusahaan gitu atau usaha atau bisnis kita membuat produk dan menciptakan solusi bagi konsumen. Nah, proses bisnisnya kalau misalkan bisnis konvensional, dia akan melakukan pengembangan untuk terus bisa meningkatkan profit yang ada di sini ya di atas ya. Untuk meningkatkan profit, bagaimana caranya kita menemukan problem di konsumen, kemudian kita lakukan pengembangan di perusahaan, pengembangan produk, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan si profit bagi perusahaan. Nanti kalau misalkan ada keuntungan atau apa, kita akan reinvest di dalam bisnis ini terus, dalam produk, dalam bisnis, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan si profit tadi. Nah, kalau dari model bisnisnya, dari kanvasnya, kita dibagi menjadi dua sisi ya, kanan dan kiri, setengah-setengah nih untuk yang kotak value proposition. Dia menyampaikan nilai kepada konsumen, kemudian menangkap dan membagikan nilai itu kepada konsumen kita. Sedangkan bagian sisi kirinya, dia tugasnya adalah untuk menciptakan nilai
dan juga menciptakan efisiensi. Bagaimana sih produk ini atau usaha ini dia menemukan titik efisiensinya dan mengurangi cost sebesar-besarnya tapi menghasilkan profit yang sebesar-besarnya juga gitu ya. Kemudian bagaimana proses menciptakan nilainya. Nah, ini jadi problem konsumennya apa? Sorry. Nah, kalau ini bedanya adalah ini untuk nah ini untuk kalau dia social enterprise, bisnis sosial, bentuknya beda ya. Kalau ini bentuknya di sini ada enablers-nya, kemudian ada penerima manfaat, kemudian kita punya visi sosial di tengah-tengahnya, baru di atas ini ada profit. Jadi kalau kita lihat lagi ke yang tadi, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau bisnis konvensional, di sini ada visi komersialnya, kemudian ada produk yang kita komersialisasikan dan tujuannya adalah untuk profit. Kalau di sini kita lihat di sini nggak ada namanya enablers ataupun penerima manfaat. Sedangkan kalau di bisnis sosial ini bentuknya seperti ini, dia dari ujungnya ada enablers-nya, kemudian di tengah-tengah ada visi sosialnya, kemudian ada penerima manfaatnya dan ada profit. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang untuk bisnis sosial ini ketika kita mendapatkan profit, si perusahaan ini mendapatkan profit, dia akan dibagi ke dua. Yang pertama di reinvest untuk si bisnisnya itu sendiri, yang kedua adalah diinvestasikan untuk penerima manfaat. Jadi kalau bisnis sosial itu kita tahu nih penerima manfaatnya atau komunitas atau kelompok yang mereka punya permasalahan sosial itu siapa dan apa yang perlu kita selesaikan. Nah, dari sini kita membuat sebuah bisnis yang bisnis ini sebagian profitnya kita salurkan kepada penerima manfaat untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka, tapi di sisi yang lain juga kita reinvest untuk si bisnisnya atau produknya sendiri, yang dia, si produk ini juga punya PR untuk bisa menyelesaikan permasalahan si customer dari produk itu sendiri. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya, mudah-mudahan dari dua ilustrasi ini teman-teman bisa tergambarkan. Nah, jadi kalau kita lihat ini highlight-nya, jadi di tengah-tengah sini ada problem konsumen, kemudian ada problem penerima manfaat. Nah, di sini ada produk yang kita hasilkan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi kepada konsumen, dan di sini juga ada produk atau program yang kita buat untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari si penerima manfaat. Begitu. Nah, kalau dari pembedanya dari BMC, kalau tadi BMC ada 9 kotak ya, ada customer, kemudian value proposition, ini ada 9 ya, teman-teman bisa dilihat lagi. Nah, kalau di bisnis model sosial, ini dia terbaginya, oke, yang mana ini? Nah, ada di sini pembedaannya. Kalau di sini kotaknya untuk si customer segmennya, dia kalau misalkan tadi di BMC, dia cuma satu nih. Customer segmennya udah satu aja gitu. Siapa sih customer segmennya yang permasalahannya itu mau kita selesaikan melalui dari produk kita. Tapi kalau misalkan di social enterprise, dia customer segmennya itu nggak cuma satu, tapi bahkan bisa jadi 4. 4 ini adalah customer segmennya atau si pelanggan dari produknya siapa. Kemudian purchaser-nya atau pembelinya itu siapa. User-nya, penggunanya siapa, atau penerima manfaatnya. Kemudian stakeholders-nya ini siapa. Jadi dari sebuah bisnis social enterprise ini, dia akan memberikan dampak kepada 4 customer segmen ini. Nah, kemudian yang menjadi pembedanya lagi dari bisnis konvensional dan social enterprise adalah di bagian yang biru ini. Nah, kalau di bagian biru atau di social enterprise ini kita punya key metrics nih yang perlu diukur. Yang perlu diukur sejauh mana sih dampak kita ini berpengaruh kepada si customer kita. Ini. Bedanya ini ya. Kalau tadi di BMC itu dia ada hanya 9 kotak. Kemudian kalau di social enterprise atau SBMC, customer-nya dibagi menjadi 4, ditambah dengan 1 kotak lagi yaitu key metrics untuk mengukur keberhasilan dari gerakan social enterprise kita. Dari stakeholders-nya bagaimana gitu. Stakeholders itu biasanya juga terkait dengan instansi, organisasi atau dinas begitu ya. Dinas. Kemudian founder fokusnya yang menjadi founder fokus ini dia ukuran keberhasilannya apa sih gitu. Mungkin bisa jadi
dananya termanfaatkan gitu, atau dananya jadi bertambah atau apa gitu. Sedangkan dari user fokusnya ini ada dampak apa namanya, masalah yang terselesaikan nggak untuk si user ini. Nah, jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang social enterprise, perlu diperhatikan nanti yang akan menjadi beneficiaries-nya siapa. Kemudian kalau misalkan produk itu menghasilkan atau bisnis itu menghasilkan sebuah produk, yang menjadi customer segmen yang membeli produk ini siapa, yang menggunakan produk itu siapa, dan juga ukuran keberhasilan dari social enterprise kita itu seperti apa. Dampaknya itu bagaimana, dampak apa yang ingin kita capai itu perlu diperhatikan gitu. Nah, selanjutnya Oke. Nah, selanjutnya begini. Kalau misalkan kita bandingkan, ini bentuknya sangat berbeda. Ketika bisnis sosial, kita fokusnya menjadi dua ya, kaki kita tadi jadi dua. Kita fokus pada produk yang bisa menyelesaikan permasalahan dari customer. Kemudian juga fokus yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan dari si penerima manfaat. Sedangkan kalau misalkan bisnis konvensional, dia fokusnya hanya satu, kepada si konsumennya saja. Apa yang menjadi permasalahan konsumen, itu yang mereka tawarkan, dan terus melakukan improve untuk bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada perusahaan. Ini adalah perbandingannya, dan untuk bisa mengukur sejauh mana sih teman-teman mengukur apa ya istilahnya bisnisnya ini sudah mencapai visinya belum. Nah, ini ada salah satu tools nih yang bisa teman-teman ukur nih dari Q1, Q2, Q3, Q4-nya gitu. Tahun 1 apa yang ingin dicapai, tahun kedua ingin dicapai apa, tahun ketiga dan 4 dan seterusnya itu, dan teman-teman bisa mendefinisikan nih definisi sukses untuk usaha teman-teman tuh apa, atau produknya itu apa gitu. Lebih ke visi begitu ya. Kemudian dari sisi organisasi, kapasitas dan kapabilitas tim kita bagaimana dari tahun ke tahun itu kita bisa ukur. Kurang lebih seperti itu pengenalannya tentang social enterprise. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kayaknya lebih enak kalau kita diskusi ya, diskusi dua arah. Mungkin teman-teman ada juga yang sudah pernah punya pengalaman di sini, boleh berbagi pengalamannya juga di sini. Begitu, Kak Tere. Terima kasih banyak atas Baik, waktunya. baik, terima kasih Kak Yeti atas pemaparan materinya yang luar biasa insightful nih Kak buat aku dan juga buat teman-teman tentunya. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas ya Kak tentang apa sih perbedaan bisnis konvensional sama bisnis berkelanjutan atau bisnis sosial tadi ya Kak. Dan mungkin di sini teman-teman juga ada nih yang ingin bertanya, boleh banget ya untuk mengajukan pertanyaannya kepada Kak Yeti secara langsung menggunakan fitur Raise Hand, atau boleh juga untuk teman-teman yang malu-malu nih ingin mengajukan pertanyaan atau open mic, boleh juga untuk mengajukan pertanyaannya menggunakan kolom chat. Oke, di sini udah ada yang raise hand, ada Kak Maulana Rangga. Kak Maulana, boleh Kak untuk open mic dan mengajukan pertanyaan? Halo, Kak Maulana. Oke, mungkin Kak Maulana lagi ada kendala jaringan nih Kak. Sebenarnya aku tertarik nih Kak untuk bertanya. Sebenarnya Kak, gimana sih Kak caranya untuk menjaga berjalannya usaha atau bisnis kita, di mana tadi kan profitnya tuh ketika kita membicarakan dari sisi social enterprise itu profitnya tidak bisa dibilang tidak banyak gitu ya Kak. Mm-mm. Tadi menjaga apa? Bagaimana kita bisa menjaga berjalannya bisnis kita ketika profitnya tuh ternyata tidak banyak gitu Kak. Oh, menjaga. Oke. Em, Gimana ya? Karena memang social enterprise itu tantangannya dan juga godaan untuk tetap istiqomah itu agak challenge ya teman-teman ya gitu. Beda dengan bis konvensional, karena memang kalau bis konvensional ya udah memang tujuan kita untuk membangun sebuah bisnis ini tujuannya udah untuk profit gitu. Tapi kalau misalkan di bisnis sosial itu pasti akan kita mulai dulu dengan niatan dulu nih gitu.
biasanya niatan dulu, visinya apa sih gitu, kita membangun bisnis ini untuk apa gitu. Oh, saya punya punya niatan atau saya punya visi membangun bisnis itu karena saya mau membantu masyarakat di desa saya misalkan gitu, supaya mereka punya penghasilan baru atau mereka bisa terlepas dari permasalahan ekonomi. Nah, kita mulai dulu dari visinya. Visinya tuh kita mau apa? Apakah visi kita ini mengandung visi sosial atau komersial nih gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu visinya, otomatis itu akan menjadi apa ya, menjadi big why kita untuk melakukan sebuah proses. Jadi kita mulai dulu dari visi, kita tahu big why-nya, sehingga nanti di tengah perjalanan, kalau misalkan kita ada godaan-godaan gitu ya, ada pengen belok kanan, belok kiri gitu, kita tetap bahwa kita tahu tujuan kita tuh mau ke sana loh gitu. Big why-nya saya melakukan ini tuh karena saya mau memberikan manfaat kepada warga di desa saya loh. Kalau misalkan saya berhenti, misalkan begitu ya, maka otomatis visinya gagal dan juga masyarakat di desa saya tidak bisa saya bantu, misalkan gitu. Nah, kemudian bagaimana menyeimbangkannya nih gitu? Karena sebagian profitnya itu ada yang masuk ke perusahaan, ada yang masuk ke beneficiaries gitu. Nah, ini nanti bisa dijawab melalui proses sebenarnya ya teman-teman ya. Karena setiap setiap social enterprise mereka punya praktisnya sendiri-sendiri gitu. Bahkan untuk pembagian profit pun kalau misalkan kalau nggak salah di Inggris ya, di Inggris itu mereka sudah ada ketentuan, mereka memang sudah punya kebijakan social enterprise gitu. Memang sudah ada di sana yang disebut dengan social enterprise. Kalau di sana tuh 5049 5149. Jadi kalau misalkan perusahaan itu memberikan profitnya sebesar 51% itu untuk penerima manfaatnya, maka itu adalah social enterprise. Nah, kalau di Indonesia sendiri sih, setahu saya terakhir itu kita belum punya kebijakan ke arah sana gitu. Jadi selama selama kita punya visi sosial dan kita membagi sebagian profit kita untuk beneficiaries kita, maka itu kita bisa sebut sebagai social enterprise. Dan bagian profitnya itu tidak harus selalu 50-50 atau tidak harus selalu 5149 gitu. Tergantung dari kita saja. Kita misalkan fokusnya untuk di tahap awal ini kita perlu ngebesarin dulu nih usahanya, misalkan gitu ya. Kita ngebesarin dulu usahanya supaya usaha ini kuat dulu, sehingga ketika dia kuat, dia sudah sustain, maka untuk membantu beneficiaries itu kita sudah tidak kelimpungan lagi, misalkan gitu. Atau misalkan dari awal memang usaha ini semuanya tuh untuk sosial gitu ya, atau untuk penerima manfaat, maka profit yang kita bagi lebih banyak ke si penerima manfaatnya, misalkan gitu. Nah, itu kalau sampai saat ini sih nggak ada bakunya, itu tergantung dari praktis masing-masing social enterprise dan bagaimana mengaturnya ketika keuntungan itu harus berkurang karena dia harus berbagi dengan beneficiaries gitu. Itu bisa kita siasati dengan model bisnisnya. Model bisnisnya tadi kan udah ada model bisnis ya. Model bisnisnya kita atur misalkan penjualannya atau cara berjualannya seperti apa. Misalkan kita pakai reseller segala macam, maka corong penjualannya itu yang diperbesar gitu sehingga dia bisa memberikan keuntungan yang lebih besar juga kepada si perusahaan gitu, sehingga ketika kita melakukan sebuah gerakan sosial si perusahaan ini dia tidak terganggu atau tidak goyang gitu mungkin Kak Tere. Oke, baik Kak Yeti. Berarti memang kita tuh yang pertama harus memperteguh visi why-nya dulu gitu ya Kak. Iya, why-nya Gimana dulu. kita menjalankan bisnis ini dan tadi mempertegas juga model bisnisnya. Oke Kak, ini udah ada Kak Maulana Rangga yang ingin bertanya. Boleh Kak Maulana? Oke, suara saya sudah kedengaran belum Kak? Sudah Kak. Izin saya ituin pakai pulpen ininya ya, KYT. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah untuk perkembangan bisnis sosial yang bagian profitnya ini apakah bisa digunakan sebagai tradingnya? Maksudnya apakah bisa digunakan pada aplikasi trading untuk yang aplikasi bagian profit? Kalau untuk ke arah sana sih saya kurang paham ya, karena memang belum pernah pelajari soal itu. Tapi maksudnya di sini profit ini ketika kita punya profit, perusahaan punya profit,
kalau di social enterprise itu kan ada dua ya teman-teman ya, ada sosial, ada enterprise. Jadi sosialnya harus tetap jalan, tapi enterprise-nya dari sisi bisnis juga harus tetap jalan. Bisnis itu kan dia harus menghasilkan profit kan. Jadi ketika perusahaan ini atau produk yang kita jual itu menghasilkan profit, dari sisi enterprise-nya kita harus muter otak nih, gimana si profit ini dia terus meningkat, atau si usaha ini atau si produk ini dia terus melakukan pengembangan sehingga dia akan kembali menghasilkan profit perusahaan yang meningkat juga. Nah, inisiatifnya apa itu tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan tadi untuk masuk ke trading itu tadi tidak menyalahi value dari social enterprise teman-teman, silahkan dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya kurang cocok deh gitu, nah si bentuk peningkatannya itu bisa jadi teman-teman melakukan apa ya namanya, diferensiasi produk atau bikin produk baru yang lain gitu, memperbanyak produknya atau bisa dengan inisiatif pabriknya diperbesar misalkan gitu supaya kapasitas produksinya semakin besar gitu sehingga kita bisa menjual produk semakin banyak juga. Dengan penjualan produknya semakin banyak maka si profit perusahaan ini bisa naik juga. Nah, jadi dari profit ini tadi untuk bisa meningkatkannya apakah tadi bisa dilakukan trading segala macam itu tergantung dari kebutuhan dan juga value usaha masing-masing. Kira-kira masuk nggak nih value-nya nih gitu. Kalau misalkan kita terapkan di social enterprise kita. Begitu mungkin, Kang Maulana. Oh, berarti kalau untuk Semoga visi sosial juga terpengaruh dengan profitnya ya, Kak? sorry, bisa diulang? Bentar Kak, ini sinyalnya agak ini di saya. Jadi pertanyaan saya ulangin ya Kak. Untuk visi sosial apakah berpengaruh juga dengan profitnya? Maaf, ini lagi di luar. Di sini lagi ada acara juga jadi kedistrak. Oh, Iya, tentu. Karena kalau misalkan kita tidak memperhatikan profit dari bisnis kita, otomatis kita nggak bisa menjalankan program juga nih untuk beneficiaries kita, penerima manfaat kita. Karena untuk bisa mendampingi si penerima manfaat ini kan kita butuh butuh bahan bakar, butuh bensin gitu untuk bisa mencapai ke lokasinya, untuk bisa memfasilitasi mereka dengan program-program, memfasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan. Nah itu maka si profit ini juga menjadi concern utama begitu. oh berarti kalau ada pemberdayaan terus ke profit, habis itu ke penerima manfaat itu ya Kak? Ya, jadi proses bisnisnya di dalam social enterprise itu bisa begini, Kang Maulana. Kita tahu beneficiaries kita yang mau kita selesaikan permasalahannya apa, atau kita bisa lihat gini deh, misalkan teman-teman di daerah yang masing-masing menemukan sebuah permasalahan, misalkan gitu. Nah, sekarang yang memang kebetulan ya, yang di TLE yang kita lagi rame itu kita ngomongin soal sampah nih gitu. Di Bandung ini permasalahan soal sampah masih menjadi isu yang cukup besar. Nah, kita pengen TLE ini juga bisa berdampak memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bandung. Caranya apa? Caranya kita melakukan pelatihan, kita undang orang-orang yang misalkan dari apa namanya OB-OB dari perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang ada di Bandung, kita undang mereka, kita latih mereka untuk belajar bagaimana sih cara mengolah sampah di kantor mereka. Nah, untuk bisa melakukan itu kan kita butuh cost nih gitu ya. Kita butuh cost untuk bisa menyediakan alat prakteknya, menyediakan konsumsi segala macam, itu kita butuh cost. Nah, kemudian nanti hasil dari pemberdayaan ini atau program ini apa sih? Oh, menghasilkan sampah organik, apa namanya, pupuk organik begitu, misalkan menghasilkan pupuk organik. Nah, si pupuk organik ini kan bisa jadi produk nih gitu. Nah, produk ini bisa kita jual. Nah, ketika si produk ini kita jual, maka dia akan menghasilkan profit bagi perusahaan, dan kemudian profitnya ini kita bagi dua ke bisnis. Di bisnis ini kita bisa melakukan product development lagi. Oh, setelah kemarin bikin misalkan pupuk organik yang kemarin kita kemasannya baru apa namanya, baru dibungkus plastik doang, ditempel stiker misalnya gitu. Sekarang kita bisa
karena ada modalnya nambah, maka si produknya bisa kita tingkatkan supaya kemasannya lebih ramah lingkungan dengan kemasan yang lebih cantik gitu ya, yang di situ sudah kemasan itu bisa menarik perhatian orang, menggunakan pupuk organik segala macam gitu. Kemudian sebagian profitnya lagi kita gunakan lagi untuk kembali ke si penerima manfaat kita ini. Mereka butuhnya apa lagi sih setelah misalkan tadi pelatihan, next step-nya mereka perlu didampingi, misalkan gitu kan. Perlu didampingi itu kita perlu datang ngecek di kantor-kantor mereka apakah prosesnya sudah benar atau belum gitu. Nah, jadi prosesnya tuh seperti itu begitu. Berarti kalau untuk visi komersil itu apakah alurnya sama dengan visi sosial atau berbeda ya, Kak? Beda. Kalau visi komersil itu memang karena si produk atau usaha itu didirikan tujuannya adalah untuk memberikan profit sebesar-besarnya kepada perusahaan tanpa kita memperhatikan apakah nanti akan ada beneficiaries atau enggak gitu. Nah, itu adalah visi komersil. Jadi kalau misalkan komersil itu adalah tujuannya untuk profit gitu, membesarkan perusahaan dengan profit sebesar-besarnya. Sedangkan kalau visi sosial, dia ada sisi sosialnya yang ingin, permasalahan sosial yang ingin dia selesaikan. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Yeti atas jawabannya tadi gimana tentang how to start bisnis sosialnya ya Kak. Teman-teman, saya izin ya untuk mengambil waktunya sedikit nih karena ada satu pertanyaan nih dari Kak Feni Yulia. Pertanyaannya menarik banget. Jadi mohon izin ya teman-teman kalau kita agak ngaret selesainya. Dan Kak Yeti, mohon izin ya Kak, agak ngaret nih selesainya. Ini ada pertanyaan dari Kak Feni. Pertanyaannya adalah, Kak izin bertanya kalau suatu usaha tidak mencapai profitnya, apa penanganan atau tindakan yang harus kita lakukan? Apa kita harus mencari usaha lain atau hal memperbaiki bisnis yang sudah dijalani jika harus memperbaiki langkah awal apa yang harus kita perbaiki terlebih dahulu? Terima kasih Kak. Oke, ya. Bagaimana cara penanganannya kalau misalkan suatu usaha tidak mencapai profit gitu ya? Teman-teman bisa cari tahu soal retrospektif dan juga evaluasi. Nah, itu yang sering kita lakukan di TLE, di local enablers gitu. Jadi kita melakukan ada namanya itu retrospektif dan juga evaluasi. Itu adalah salah satu ritual yang ada di Scrum. Panjang lagi itu ya, itu panjang lagi tuh. Ada di Scrum gitu, ada retrospektif dan juga evaluasi. Nah, kalau retrospektif itu retrospektif itu sebenarnya mirip dengan evaluasi, tapi kalau retrospektif itu kita fokusnya ke apa namanya, ke organisasi kita, ke tim, ke manajemen, ke sistem gitu. Tapi kalau evaluasi, kita evaluasi ke produknya. Produknya itu bagaimana? Apakah produknya sudah bagus? Apakah produknya sudah apa namanya, sudah bisa menjawab permasalahan konsumen atau belum gitu. Nah, jadi kita lakukan itu. Nah, kalau di TLE itu kita tuh punya ritual retrospektif ini kita lakukan setiap bulan. Jadi ritual-ritual TLE itu kita ada daily itu pertemuan setiap hari selama 15 menit dengan tim yang tujuannya adalah untuk memberikan report kepada tim. Saya sudah menghasilkan apa gitu, atau saya hari ini mau mengerjakan apa, kemarin menghasilkan apa, dan saya menemukan kendala apa dan membutuhkan bantuan apa. Nah, itu daily. Di daily itu kita lakukan report-report kecil kepada tim, apa namanya, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita selesaikan. Kemudian ritual yang kedua itu kita ada namanya weekly. Weekly ini kita bikin planning untuk 1 minggu ke depan. Nah, yang ketiga itu ada namanya monthly. Monthly itu juga sama. Monthly itu kita bikin planning untuk 1 bulan ke depan. Kemudian yang keempat itu ada quarterly. Jadi setiap 3 bulan sekali kita evaluasi lagi gitu. Jadi tahapannya itu sebenarnya dari 1 tahun kan biasanya kalau misalkan usaha itu kita bikin planning ya. 1 tahun ini kita targetnya apa sih? Apa yang kita capai nih? Nah, dari 1 tahun ini kita potong-potong jadi step-step kecil, yaitu yang tadi kuartal per kuartal. Per kuartal itu berarti per 3 bulan sekali atau dibagi 4 dalam 1 tahun. Per kuartal itu apa yang harus dicapai, target-targetnya itu apa. Kemudian dari kuartal itu kita turunkan ke bulan, ke monthly. Ke monthly bentuk targetnya setiap bulannya jadi seperti apa, kemudian target profitnya atau target revenue-nya berapa, kemudian inisiatifnya untuk bisa mencapai target itu apa,
kita bikin program apa, kita bikin gerakan apa, itu kita planning di monthly. Nah, nanti yang weekly tadi itu kita pecah lagi, yang tadinya monthly kita pecah lagi ke weekly gitu, untuk jadi step-step yang lebih kecil lagi. Nah, nanti dari weekly kita pecah-pecah lagi stepnya ke yang weekly, sehingga ketika teman-teman misalkan ngelihat ada gelagat nih, kayaknya usaha kita kurang profit nih gitu, profitnya nggak mencapai target nih gitu, maka kita akan melakukan evaluasi dan juga retrospektif. Retrospektifnya dari segi tim kita, bagaimana tim kita nih cara kerjanya gitu, apakah tim kita sudah solid atau belum gitu, kenapa kok kita nggak mencapai profit gitu. Kemudian dari produknya, kenapa produk kita kok kayaknya nggak laku, apa yang salah dengan produk kita, jangan-jangan produk kita ini salah segmentasi pasar gitu, atau jangan-jangan produk kita ini tidak menjawab kebutuhan konsumen. Jadi untuk bisa meminimalisir resiko tidak tercapainya profit itu, tadi ritual-ritual itu perlu dilakukan supaya kita bisa memprediksi sebulan ke depan kita profit nggak ya gitu. Jadi bisa diantisipasi lebih awal begitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Feni. Baik, terima kasih Kak Yeti atas jawabannya. Berarti tadi kita harus melakukan retrospektif dan evaluasi ya Kak? Ya. Kalau retrospektif lebih ke manajemen, evaluasi lebih ke produknya. Ya. Oke, sayang sekali teman-teman, sesi tanya jawabnya sudah harus berakhir mengingat keterbatasan waktu kita. Saya izin untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama tadi ada perbedaan tentang bisnis sosial dan juga bisnis konvensional, yang mana kalau bisnis konvensional itu profit yang didapatkan hanya digunakan untuk reinvest lagi ke usahanya. Tetapi jika membicarakan bisnis sosial, profit yang didapatkan itu akan digunakan untuk reinvest ke bisnis dan juga investasi ke penerima manfaat. Dan dari segi BMC-nya, kalau tadi bisnis konvensional ada 9 elemen, tapi kalau bisnis sosial itu ada 2 elemen tambahan. Yang pertama ada customer yang dibagi menjadi 4 segmen, dan yang kedua ada key metrics yang berupa user focus, founder focus, dan stakeholder focus. Nah, itu tadi beberapa poin terkait pembahasan kita sore hari ini. Dari Kak Yeti ada closing statement nggak nih Kak, untuk membakar semangat teman-teman yang ingin memulai untuk menjalankan bisnis sosial nih Kak? Iya, lebih ke pastikan dulu niatan teman-teman dalam membangun sebuah usaha itu niatnya apa, kemudian bangun visi yang kuat juga sehingga visi itu bisa menjadi bahan bakar untuk teman-teman untuk bisa terus maju melangkah mengembangkan bisnisnya jadi lebih besar, baik itu social enterprise ataupun bisnis konvensional. Baik, terima kasih banyak Kak Yeti atas waktunya dan sudah berbaik hati bisa menyebarkan ilmunya nih Kak ke kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna ya teman-teman bagi kehidupan kita, dan juga tentunya dapat berdampak baik ke depannya bagi diri kita. Dan gak terasa banget ternyata sudah kurang lebih 1 jam kita bersama, dan sesi Kaizen Talk sore hari ini sudah akan berakhir, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi form absensi di kolom chat untuk segera mengisinya guna mengklaim e-sertifikat. Dan selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yeti dan tentunya kepada semua teman-teman yang sudah stay dari awal hingga akhir acara Kaizen Talk sore hari ini. Gimana teman-teman, seru gak sih acara Kaizen Talk sore hari ini? Nah, bagi teman-teman nih yang tertarik dan pengen menyelenggarakan acara seperti ini juga, boleh banget untuk mengajak kami berkolaborasi dengan cara menghubungi admin kami ataupun mendm IG @kaizenroom, karena kami berharap bisa memberi dampak seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke, sebelum mengakhiri acara kita, boleh kali ya teman-teman untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Nah, boleh nih, udah ada Kak Salman yang open kamera dari tadi. Terima kasih ya, Kak. Lalu untuk teman-teman yang lain, kita tunggu untuk menyalakan kameranya. Boleh untuk rapi-rapi pakaian dulu, atau buat yang cewek-cewek nih, biasanya suka touch-up dikit dulu. Nggak apa-apa, kita tungguin ya selama beberapa saat. Oke, boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya. Oke, sepertinya
teman-teman yang lain ada kendala ya Kak untuk menyalakan kameranya nih. Boleh kali ya langsung saja kita melakukan sesi dokumentasinya. Oh, ada Kak Siti Muaiza nih yang udah open kamera. Halo Kak Siti, terima kasih sudah open kamera Kak. Langsung saja ya saya hitung aba-abanya untuk melakukan sesi dokumentasi. 1, 2, 3, cheers. Oke, ini ada Kak Natasha juga ya yang baru open kamera. Oke, kita sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3, cheers. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyalakan kameranya. Saya Teresia Aprili mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus ingin meminta maaf bila ada kata-kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Selamat sore dan selamat untuk menunggu berbuka puasa nih teman-teman, dan sampai jumpa di Kaizen Talk sesi-sesi berikutnya, dan jangan lupa untuk follow Instagram @kaizenroom dan juga @local_enablers. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya. Makasih ya Kak Tere. Terima kasih juga Kak Yeti.